Shalom, selamat hari Minggu buat kita dimanapun berada pada saat ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah kita, karena kita diantarkan kembali di minggu yang kedua di bulan Januari 2022, tepatnya tanggal 9 Januari pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan Allah kita, agar kiranya ibadah kita penuh dengan sukacita, membawa damai sejahtera, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun berada, untuk menikmati minggu kita, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada satu hari ini diambil dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 tambah ayat 21 sampai ayat 22. Saya bacakan untuk kita. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk kepada minggu-minggu Epifanias. Epifanias adalah merupakan semakin begitu terlihat jelas kasih Tuhan Allah dalam kehidupan manusia. Dengan apa? Dengan Allah berkenan kepada Yesus Kristus. Karena nas kita pada saat ini berbicara akan dua bagian. Yang pertama ayat 15 sampai 17, bagaimana Yohanes Pembaptis menceritakan, memberitahukan siapa dirinya dan siapa Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyadari dan mengatakan kepada orang-orang banyak yang ingin dibaptis bahwa ada di depanku, ada yang lebih berkuasa daripada aku. Maka daripada itu percayalah kepada Dia. Ayat 21 sampai 22 adalah merupakan pernyataan Tuhan Allah akan Allah berkenan kepada Yesus Kristus. Kepadanya lah aku berkenan, dialah anak kesayanganku. Yang ini dikatakan, ikuti Dia dan percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya mengucapkan kembali selamat tahun baru 2022. Semangat Natal telah kita terima di bulan Desember tahun 2021. Bahkan di bulan Januari ini masih ada yang merayakan Natal, tanda sukacita dalam kehidupan kita. Banyak yang masih merayakan dan memestakan, karena inilah waktunya, kesempatan untuk merayakan dan memestakan Natal. Itu tidak masalah, akan tetapi melalui sukacita tersebut, biarlah tetap bertumbuh dan tetap menjadi pemotivasi dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita
di tahun yang baru ini, di minggu kedua, di tanggal 9 Januari 2022. Apakah kita sudah loyo? Apakah kita masih tetap semangat? Kiranya kita tetap bersukacita menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah anak Allah sebagai pembawa kedamaian, peacemaker, tidak pembawa masalah atau troublemaker. Itulah yang perlu untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Apakah kita masih seperti memiliki sifat yang tahun 2021? Karena kita sering sekali mengatakan bahwa hidupku adalah merupakan persoalan dan permasalahan, bahwa hidupku adalah merupakan penderitaan, bahwa hidupku adalah merupakan persoalan yang tidak terselesaikan. Salah. Akan tetapi hidup kita adalah merupakan dipersembahkan oleh Yesus. Hidup kita adalah merupakan karya keselamatan Yesus Kristus. Hidup kita adalah merupakan pemberian dari kematian Yesus Kristus yang akan diberikan kepada dunia dengan kematiannya di kayu salib. Itu makanya Yesus Kristus adalah pembawa damai, peacemaker. Dia sangat luar biasa karena dia memberikan kehidupan yang baru dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu, dalam kehidupan kita dimanapun berada pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, biarlah yang menjadi sukacita kita, biarlah yang menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita, tetap selalu mendampingi kehidupan kita di dalam satu hari ini, dalam bulan ini, di dalam bulan depan, di dalam satu tahun ini. Epifanias berbicara bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia. Epifanias berbicara bagaimana Allah berkenan kepada Yesus Kristus, bagaimana Allah menunjukkan, mengatakan bahwa kasih-Nya dinyatakan dalam kehidupan Kristus. Percayalah kepadanya dan ikutilah dia dan bertobatlah, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah saya katakan di dalam renungan saya ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun bersama dalam kehidupan kita. Walaupun dunia ini menawarkan begitu banyak tangisan, menawarkan begitu banyak penderitaan, dan bahkan kita ikut andil dalam tangisan dan penderitaan tersebut, akan tetapi ada satu alasan yang membuat kita tersenyum, yaitu Yesus Kristus. Jalanilah penuh dengan senyuman dibarengi dengan doa. Jalanilah dengan penuh dengan optimis, tinggalkan pesimis di tahun 2022 ini. Yakin dan percaya, maka kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Ingat, di dalam pengkhotbah semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya, inilah saatnya. Di minggu Epifanias, Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Yesus anak Allah, percayalah, maka kita akan mendapatkan berkat kehidupan, berkat yang lain-lainnya, rezeki dan kemurahan di dalam mencari segala sesuatu dan memecahkan segala persoalan. Tuhan Yesus memberkati di minggu kita pada saat ini. Yesus anak Allah. Shalom.